saya Daniel dan sekarang ini lagi menjalankan dua YouTube channel. Yang pertama itu channel horor di Cemas Channel dan yang kedua dapat channel untuk channel podcast. Kayak gitu sih kurang lebihnya Pak Andi. Oke, jadi sekarang ini kegiatannya lagi ke YouTube. Ya, sekarang lagi sibuknya sih lagi coba mau diseriusin di YouTube sih. Wow, luar biasa. Itu apakah itu kegiatan yang utama atau bagaimana nih bro? Apakah sebagai hobi saja? Tadinya sih sambilan ya, iseng karena kan juga memang suka horor juga dan juga karena melihat banyak yang kayak apa ya isu angker itu dibesar-besarkan kayak gitu kan, berawal dari situ sih. Tapi terus kesininya kayaknya seru juga buat dijalanin serius. Wow, luar biasa ya. Sangat tidak gampang ya untuk memilih menjadi seorang YouTuber, apalagi menseriusi gitu ya, apalagi itu menjadi suatu pekerjaan utama kita seperti itu. Nah, kita kembali ke sambut kepada Bapak Indi, apakah sudah siap? Ya, siap. Luar biasa, sudah siap. Oke, Bapak Indi, silakan memperkenalkan diri. Teman-teman, mungkin jadi kecilin suaranya. Kita lagi deket-deketan sama Mas Daniel nih, jadi suaranya agak. Kamu mati dulu, kalau pas itu udah. Ya, kayaknya ini Bapak Indi dan juga Bro. Perkenalkan. Ya, silahkan Pak. Oke, perkenalkan nama saya Indiwan Seto. Saya sebenarnya dosen, ya. Jadi YouTuber itu cuma sambilan dan saya sebenarnya dosennya Mas Daniel ini ya. Dulu dia bimbingan skripsi saya. Suatu saat dia berkata ke saya, gimana kalau saya jadi YouTuber? Boleh aja, saya bilang nggak apa-apa. Asal jangan yang aneh-aneh, saya bilang gitu ya. Dan ternyata Mas Daniel ini lumayan, dia udah cukup bagus dan serius dia. Mungkin dia pengen niru-niru Atta Halilintar kali ya. Oke. Kira-kira Bro Andi mau tanya apa nih? Oke, pastinya saya sudah menyusut banyak pertanyaan kepada Bapak Indi dan juga Bro Daniel di sini ya. Jadi harus siap-siap nih menjawab. Pastinya akan berguna buat kita di sini yang akan nantinya menjadi YouTuber ya untuk kedepannya. Oke, baiklah. Saya mau tanya nih kepada Bapak Indi dulu deh. Bapak Indi mau tanya nih. Bapak kan tadi bilang Bapak adalah seorang dosen gitu ya. Iya. Dosen ilmu komunikasi, benar nggak Pak? Betul. Yes, ilmu komunikasi nih. Saya mau tanya nih sama Bapak, kenapa sih memilih YouTube atau menjadi seorang YouTuber? Apakah nggak malu nih Pak untuk seorang dosen di YouTube gitu ya? Atau lain seperti itu? Apa sih alasannya Pak? Jadi semuanya tergantung niat ya. Niat kita mau ngapain. Kalau sekarang kalau kita lihat ya, data pengguna YouTube itu termasuk terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, coba deh, hampir 80% orang yang menggunakan smartphone ya, menggunakan handphonenya pasti membuka YouTube ya. Dan itu peluang buat saya sih, menurut saya peluang untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif. Jadi YouTuber itu bukan harus artis, bukan harus kaya, bukan harus yang macam-macam predikatnya, bukan harus pinter juga. Tapi YouTuber adalah panggilan jiwa untuk menyampaikan pesan. Begitu kan Mas Daniel ya? Iya, betul. Oke, ya betul banget Pak Indiwan. Sorry. Nah, tadi katanya Pak Indi untuk menyampaikan suatu pesan seperti itu ya, walaupun kita YouTuber, seorang dosen gitu ya. Nah, mungkin pernah nih kayak pengalaman saya gitu ya. Ngapain sih jadi YouTuber gitu ya? Kamu seorang ini, kamu seorang dosen gitu ya. Pernah nggak ada seperti itu Pak? Perkataan orang kepada Bapak seperti itu? Saya yang mengkritik justru dari anak saya. Jadi anak saya bilang, Papa aku malu. Anak saya kuliah juga kan, anak kuliahan. Wah, aku lihat Papa di YouTube, aku malu. Gitu, sebagai anaknya malu.
Kenapa? Saya bilang, ya karena papa seperti itu. Kok joget-joget, kok kayak lucu-lucuan begitu ya. Ya saya bilang nggak apa-apa, yang penting papa tidak melakukan kejahatan, tidak menipu, tidak menyebarkan kebencian. Yang penting channel saya punya channel itu Dr. Indi, DR Indie ya. Belum banyak sih, saya memang belum banyak, tapi isinya itu tentang kehidupan dosen dan mahasiswa. Jadi saya spesialis bicara tentang bagaimana susahnya kehidupan mahasiswa, ya, terutama kalau lagi skripsi itu mereka tertekan gitu. Dan ini Mas Daniel ketawa-ketawa karena dia merasa waktu di skripsi juga dia sangat merasa tersiksa ya waktu skripsi. Ya nggak Mas Daniel? Ya karena memang nggak ngerti teori juga sih Pak. Kalau skripsi kan banyak banget teorinya tuh. Oke, baiklah. Ternyata asik juga ya jadi seorang dosen dan sekalian juga jadi seorang YouTuber ya. Wow, luar biasa di sini. Ternyata Pak Indi juga mempunyai ada tujuan khusus nih ya untuk bagaimana mungkin tips-tips ya jadi seorang mahasiswa biar nggak selalu galau gitu ya. Mungkin di sini para hadirin sekalian bisa lihat gitu channel YouTube-nya Pak Indi gitu ya, biar semuanya pada tahu bagaimana sih kehidupan seorang dosen gitu ya, bagaimana sih kehidupan seorang dosen dan juga mahasiswa itu sendiri. Oke, baiklah. Bagaimana dengan Bro Daniel sendiri? Bro Daniel, kenapa sih memilih YouTube? Apakah Bro Daniel tidak malu nih ya, apalagi udah jadi S1 nih ya? Bagaimana nih Bro Daniel? Iya, kalau saya sendiri sih memilih YouTube kan awalnya untuk menyuarakan aja sih, karena ada panggilan ketika kebetulan saya kan suka nonton horor. Nah, kemudian di situ saya lihat banyak media-media tuh kayak kadang melebih-lebihkan isu angker. Nah, dari situ saya akhirnya berniat untuk menyuarakan kalau misalnya ternyata hantu itu nggak seseram apa yang banyak kita pikir kayak gitu. Ternyata pas sudah datang sih nggak muncul juga penampakannya Pak. Berarti kayak memecahkan suatu interpretasi dari orang-orang tentang angker-angker seperti itu ya Bro. Dan channel satunya lagi yang itu kan tadi Cemas Channel yang horor, yang dapet channel ini saya baru buat seminggu karena setiap pulang explore saya biasa nongkrong di tempat kopi dan ketemu salah seorang gitu kan, dan jadi kenal, jadi deket, suka ngobrol, dan ketika kita ngobrol itu banyak yang nimbrung akhirnya. Nah, dari situ saya akhirnya bikin juga untuk channel podcast kayak gitu. Wow, luar biasa. Berarti di sini Bro Daniel tidak ada rasa malu ya, tidak peduli apa kata orang seperti itu ya? Kalau mau maju sih kita kadang harus cuek ya Pak ya, karena kalau kita musingin banyak pendapat orang, kritikan orang, apalagi orang-orang nyinyir, kita susah buat maju kan. Tidak peduli apa kata orang, yang penting itu adalah sesuatu hal yang positif seperti itu ya Bro Daniel. Mas Andi, boleh saya tambahin sedikit nggak? Baik Pak Indi, silahkan. Ya, mohon izin saya screen sedikit ya. Baik, silahkan Pak. Oke, ya. Ini, aduh, gimana sebentar ya. Kelihatan ya? Wow, kelihatan Pak. Luar biasa fotonya Pak. Ya. Nah, ini punya saya buat sendiri. Tapi saya cuma mau kasih informasi buat adik-adik nih ya, yang mau jadi YouTuber. Oke, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya YouTuber itu kenapa sih ini ya? Karena kita ingin menciptakan pengalaman, ya. Nah, kalau kata Atta Halilintar, YouTuber itu tujuannya jangan untuk jadi kaya, tapi hobi aja dulu. Nah, dan tidak harus cantik. Lihat, KKY ini dia tuh dulu pertama kali pakai balon untuk dandan. Bayangin pakai balon. Sekarang penghasilannya udah 100 juta per bulan. Wow, luar biasa ya. Ya, belum termasuk honor endorsement, dan dia bikin lagu Keke bukan boneka, itu yang nonton banyak banget ya. Jadi sebenarnya tidak harus cantik.
Dan lihat, Ria Ricis, penghasilannya hampir 2 miliar per bulan. Wow. Karena dia subscribernya udah 16 juta orang. Ya itu kalau kita baru 1.000 atau berapa, jangan merasa ini. Tapi isinya adalah sesuatu yang menarik. Ya. Atta Halilintar itu kira-kira 16,2 ribu dolar Amerika Serikat. Lu bayangin kalau $1 10.000 aja. Berapa itu? 16 miliar lebih ya. Gila kan? Cuman dari YouTube. Dia kenapa? Subscribernya hampir 20 juta. Gila kan? Ini udah termasuk kategorinya A-. Itu udah hebat banget. Ya. Nah, boleh lanjut nih Pak? Boleh, silakan Pak. Nah ini sih bahasanya kita bagaimana sih asiknya jadi YouTuber, ini penting banget ya Pak. Jadi sebenarnya anak-anak juga udah bisa. Ini contoh yang di sebelah kanan itu ada anak-anak yang sudah terkenal gara-gara YouTube. Anda cari sendiri deh ya. Jadi pertama bikin akun YouTube, gampang sekali. Kalau punya Gmail otomatis sudah bisa. Kemudian bikin akun Google AdSense. Jadi supaya kalau dapat uang itu bisa ini ya. Kemudian tentukan target. Langsung tak makan. Halo, Mas Andi. Ya silakan Pak, silakan. Kedengeran ya, tetap kedengeran ya. Kedengaran Pak. Oke, tadi soalnya ada yang masuk tadi. Ya, terus tentukan target penontonnya siapa, buat anak-anak kah, buat orang dewasa kah, tentu disesuaikan dengan bahasanya. Ya. Terus kemudian buat video yang berkualitas, ya. Dan upload videomu segera dan promosiin videonya. Cara promosinya, setiap teman kita di WhatsApp dibilangin, tolong dong di subscribe gitu, dan aktif berkomunikasi seperti Mas Daniel nih, dia berkomunikasi terus, akhirnya nemu channel lagi, nggak apa-apa, Anda punya banyak channel, ya. Dan promosinya itu kalau saya sih gampang. Karena mahasiswa saya banyak, nih sebelah kanan mahasiswa saya, tinggal udah saya foto-foto terus saya bikin aja untuk promosi, ya. Jadi, nah judulnya juga harus keren, judulnya. Terus ada bagian foto kecil, nah sebelah kanan itu kalau di YouTube nanti kelihatan ya Mas Daniel ya, namanya thumbnail. Thumbnail ya. Ya, itu supaya orang tertarik sama kita, ya. Terus ini sebelah kiri itu lihat nggak cantik, sebelah kanan nggak cantik kan, keke itu ketika aku bukan boneka seperti itu tuh tampangnya tuh, ya. Jadi nggak harus cantik, tapi yang penting adalah kreativitas. Terus kemudian bikinlah deskripsi dan cantumkan yang bagus ya. Nah, cuman ada yang dilarang nih, plagiarisme itu nyontek, itu nggak boleh. Jadi jangan mencontek. Ya, terutama lagu orang dibajak itu nggak boleh. Kalau ditaruh di YouTube nanti kena klaim, ya. Saya beberapa juga kena klaim kalau misalnya itu. Terus yang kedua, menghina atau mengancam, juga prank berlebihan. Terus melanggar undang-undang ITE ini juga nggak boleh. Ini contoh siapa nih, YouTuber sampah nih. Dia Ferdian Palengka dikencam, dia kena penjara dan ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar. Kenapa? Dia bagi-bagi sembako tapi sampah. Nah, ini ramai banget kan, pernah lihat ya. Nah, ini contoh ada sisi gelap dan sisi kelam dari YouTuber. Yang pertama sisi gemerlapnya, idola. Jadi idola terkenal. Kalau followers bisa belasan juta dan berpenghasilan jutaan. Tapi sisi kelamnya, kadang-kadang mendulang haters atau banyak yang nggak suka. Terus konten dituding bermuatan negatif, dinilai berdampak negatif, tudingan eksplosif tubuh dan jual beli followers itu biasa, ya. Ini ya, ini yang ini tentang cerita dari Ferdian Paleka yang YouTuber sampah. Ini di bawahnya Anda baca deh, kamu sebentar lagi bebas, tapi bohong. Nah, itu, karena dia mengatakan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kreativitas ya. Kalau ada judulnya misalnya mie ayam 2000, pasti orang akan pada nonton ini. Aneh banget mie ayam 2000. Ayamnya kayak apa?
Ya. Terus juga ini, nih. Beli rumah dapat istri. Weh, kan keren banget tuh. Ternyata istri itu artinya internet, ya. Sofa, telepon, refrigerator, dan iPad. Tuh, hati-hati, beli rumah dapat istri bukan istri beneran, tapi hati. Nah, ini menarik. Ini yang perlu seperti ini ya, ini juga beli rumah dapat istri muda. Investasi rumah, damai, murah, dan aman. Tuh, jadi jangan kalau dari jauh kan menarik banget nih, apaan nih? Kok dapat 100 juta dan dapat istri muda lagi kan. Nah, ini yang kayak gini-gini yang menarik. Ya, oke, itu aja dulu Mas Andi. Mungkin nanti tinggal kita diskusin. Ya. Wow, luar biasa. Thank you buat beberapa hal yang harus kita pertimbangkan seperti itu ya Pak sebelum kita memulai per-YouTubean seperti itu. Nah, saya mau tanya nih kepada Bro Daniel atau mungkin bisa jawab ya. Bro Daniel sendiri ini kontennya tentang horor seperti itu ya. Tadi kan disinggung sama Pak Indi sekali tentang kita harus mempunyai konten yang sangat berkualitas gitu ya, konten yang sangat konsisten seperti itu. Nah, buat Bro Daniel sendiri, menurut Bro Daniel konten yang bagus itu seperti apa ya gitu ya? Bagaimana sih Bro Daniel untuk mendapatkan ide ya, untuk mendapatkan ide agar mempunyai konten menarik di YouTube Bro sendiri seperti itu? Karena jujur, karena konten ini sangat susah banget ya kita dapat gitu ya, seperti harus mempunyai ide yang sangat cemerlang. Saking kita banyak berpikir, kita jadi nggak mulai deh ber-YouTube gitu ya. Nah, buat Bro Daniel ada nggak penjelasan bagaimana sih kita mempunyai konten yang baik atau bagus biar menarik semua orang seperti itu, Bro? Silahkan, Bro. Ya, intinya untuk sebaik-baiknya konten itu adalah yang kita jalankan ya. Kalau nggak dijalankan tidak akan pernah menjadi konten yang baik. Itu pertama. Nah, kedua juga kita namanya konten itu harus punya karakter sih. Jadi di situ kita bangun image kayak gitu. Sebenarnya bukan untuk konten aja, dalam produk apapun juga kan kita harus membangun brand image. Brand yang berhasil itu kan yang adalah yang image brandnya sudah melekat di masyarakat. Nah, itu kendalanya di situ Pak Andi kurang lebih. Nah, contohnya kayak di horor ini juga kita research gitu kan. Kita research yang udah banyak nih apa gitu kan. Selama ini kan kayak kesurupan gitu kan, penampakan yang nggak tahu bener apa enggak gitu. Ya. Nah, tapi di sini makanya saya lebih memilih untuk mencari pembuktian ke tempat-tempat itu apakah benar seseram itu kayak gitu. Jadi saya mengambil justru tidak yang umumnya kayak gitu Pak Andi. Berarti lebih spesial seperti itu ya, biar orang-orang yang suka konten horor seperti itu bisa subscribe atau tonton channel Bro seperti itu ya. Kenapa? Sorry Pak Andi, bisa diulang tadi suaranya miss di audio. Oke, berarti kalau kita ingin mempunyai konten seperti itu tadi Bro sendiri bilang kita harus mempunyai ciri khusus seperti itu ya, lebih spesifik seperti itu ya, agar para penonton atau para hadirin di sini bisa yang suka horor bisa tonton nih channel Bro seperti itu ya. Oke, baiklah. Buat Bro Daniel tadi bilang untuk mendapatkan ide itu seperti apa ya? Kira-kira ini kan kita kadang stuck nih ya untuk mendapatkan ide. Nah, inspirasi Bro itu sendiri dari mana nih untuk mendapatkan atau membuat konten itu sendiri gitu loh? Dari hasil riset sih Pak, kita cek dulu kan yang banyak ini apa, dan kita ambil jangan ngikut yang banyak itu, justru kita mengambil perbedaannya supaya menjadi unik dan breakthrough ya kesannya, kayak gitu sih kurang lebihnya Pak. Wow, simple. Jadi kita jangan mengambil yang kebanyakan, justru kita ambil aja intinya yang jarang justru, karena di situ kita punya pasarnya sendiri. Dan di YouTube itu kan kayak tadi Pak Indiwan bilang, YouTube itu pasarnya besar banget gitu kan. Konten apapun pasti ada marketnya begitu sih, ada penontonnya lah. Kurang lebih yang kayak dia upload cuma kayak sehari-hari aja makan minum dia upload dan lain-lain, itu pun banyak viewsnya gitu kan. Yang penting pede aja dulu dan dijalankan sih. Oke, berarti jalan aja dulu ya, jalani aja dulu seperti itu ya. Nah, kalau buat Bapak ini pusing. Ya benar. Nama ini. Ya silahkan Pak. Jadi sebenarnya gini, kita jangan berpikir kalau bagi yang pemula-pemula ya, mahasiswa atau orang yang mau pemula-pemula,
nggak usah takut untuk menyampaikan pesan gitu ya, karena sebenarnya tergantung kreativitas. Jadi saya sempat kaget juga ya, ada seorang YouTuber, dia cuma 2 jam diem aja, ya kan, dan yang nonton banyak banget ternyata. Dia cuma diem aja, jadi judulnya saya mau diem aja 2 jam, itu judulnya, ada di YouTube dan itu banyak yang nonton. Jadi apa yang disampaikan atau kasus yang terbaru itu yang Gading Mang Soleh, itu isinya juga sebenarnya nggak terlalu ini, tapi kreativitasnya yang jelas. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir tentang konten isinya apa, yang penting Anda konsisten, ya itu konsisten untuk terus berkarya, itu yang lebih utama. Wow, luar biasa. Sebelum kita memulai, kita pikirkan unik ya, bagaimana konten itu unik seperti itu, dan juga kita harus konsisten ya. Karena memang kita sendiri kalau tidak konsisten ya, bagaimana orang-orang bisa tertarik nih sama YouTube channel kita gitu ya. Nah, saya juga mau tanya nih sama Bro Daniel. Bro Daniel sendiri milih yang mana nih? Kalau dipilih lebih mementingkan konten, subscriber, atau viewer? Lebih mementingkan mana? Ada istilah sih konten is the king ya, karena kan kalau misal kontennya itu kita bertepatan dengan apa ya, sama frekuensinya sama pasar, apa yang pasar butuhkan, otomatis viewers dan subscriber itu sih udah pasti jadi punya kita gitu Pak. Berarti otomatis seperti itu ya Bro? Pasti, kalau misalnya konten itu memang banyak yang suka, ya pastinya viewers dan subscriber itu sih udah pasti datang sendiri. Okay. Tapi balik lagi sebenarnya tujuan utamanya bukan viewers dan subscriber sih, tapi lebih menjalankan passion kita aja di sini gitu Pak. Oke, menjalankan what you like seperti itu ya Bro? Betul Pak. Wow. Buat Pak Indi, bagaimana nih buat Pak Indi? Pak Indi lebih mementingkan konten kah atau mementingkan subscriber atau viewer nih? Jadi kalau saya tadi tergantung kita niatnya mau apa. Kalau niat kita mau jadi kaya, ya mau jadi kaya itu agak sulit. Tapi niatnya memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Ya, contoh, kalau kita menggunakan foto, misalnya kita kirim di Instagram, pasti yang view atau like paling cuma 10 atau 15 orang. Coba kalau dibikin video, itu bisa ratusan, bisa 500, bisa 600. Apa yang penting dari situ? Pesan kita sampai. Itu. Kalau saya segala lini saya pakai, saya juga menggunakan Instagram, menggunakan YouTube, menggunakan Facebook. Kenapa? Bukan tujuan mencari followers, bukan mencari ini, tapi bagaimana pesan kita disampaikan. Itu yang penting sebenarnya kalau saya. Jadi konten memang penting. Wow, luar biasa ya. Memang pesan itu yang paling penting ya, bukan kita mementingkan, aduh gimana nih jumlah like saya hanya segini, subscriber saya hanya segini. Jadi malas seperti itu ya buat konten gitu ya. Jadi udah malas seperti ini, udah nggak banyak penonton saya gitu. Jadi mementingkan bagaimana dia bisa cepat kaya nih, bukan mementingkan bagaimana menyampaikan pesan itu. Dan kadang konsistensi juga sih Pak dibutuhkan. Oke, bicara tentang konsistensi nih, Bro Daniel tadi sedikit disinggung nih. Bro Daniel sendiri bagaimana nih menjalankan tentang konsistensi itu sendiri? Kita tahu bahwa di sini kan kebanyakan kita kalau udah lihat hasilnya sini, males seperti ini gitu ya. Jadi malas nih konsisten jadinya gitu. Jadi Bro Daniel sendiri bagaimana sih biar Bro sendiri bisa konsisten nih untuk di YouTube-an ini sendiri? Oke, terkait pertanyaan itu kan berarti gimana sih kita menyikapi kalau views-nya dikit atau like-nya dikit mungkin begitu ya Pak? Benar. Dan gimana kita supaya tetap semangat gitu ya? Benar Bro. Nah, kita balik lagi ke tujuan awalnya dan kita juga mesti punya pemahaman di sini. Kalau misalnya hukum dagang itu kan memang ada barang yang laku dan ada barang yang laku. Suatu pabrik itu pasti dia punya barang yang gagal dan yang berhasil di pasaran. Nah, dalam bidang ini konten kreator sendiri, kita kan bentuk barang produksinya itu adalah video.
Ya. Nggak semua video kita pasti disukain sama market di luar sana gitu Pak. Jadi kita mesti sadar dulu dari sisi itu. Kedua, kita sendiri juga banyak belajar aja sih Pak, mencari hal-hal baru, mencari tahu kayak gitu. Ternyata memang di luar sana sendiri kalau untuk YouTube sendiri asal kita konsisten nanti juga view-nya banyak sendiri sih. Kayak gitu. Kan kayak tadi contohnya yang saya udah kasih yang kayak cuma ngeliput kegiatan sehari-hari atau apa. Itu pun kalau dia lakukan rutin seminggu 2 kali 3 kali dia upload, jalan setahun 2 tahun rata-rata itu udah jadi channel yang besar sih. Dan saya juga bingung penontonnya dari mana. Mungkin dari sisi kita nggak mau nonton itu, tapi mungkin ada pasarnya sendiri gitu Pak. Iya, benar sekali ya. Karena balik lagi persepsi puluhan juta orang ya. Benar. Berarti itu kuncinya adalah konsistensi juga seperti itu ya Bro. Iya, konsistensi Pak. Bagaimana dengan Bapak Indi? Menurut Bapak Indi bagaimana nih biar kita di sini para pemula contohnya kita di sini bisa konsisten seperti itu Pak? Jadi harus dijadwalkan. Ya. Dijadwalkan. Jadi kita tuh minimal seminggu misalnya kita mau 2 kali misalnya membuat videonya 2 kali misalnya kalau saya hari Sabtu atau hari Minggu dan hari Kamis atau Jumat. Nah hari Sabtu untuk tayang hari Senin, hari Kamis itu tayang untuk hari Sabtu. Jadi saya biasanya Sabtu dan Senin atau Sabtu dan Selasa begitu. Yang penting 1 minggu 2 kali. Jadi tapi konsisten ya. Makanya kalau bisa ada bank data, ada bank video gitu. Jadi bikinnya 1 bulan misalnya ada 5 gitu. Jadi kita kalau misalnya lagi ada kerjaan tuh, kalau saya kan dosen ya. Ya kalau lagi ada kerjaan mungkin saya nggak perlu ke lapangan lagi gitu. Dan sebenarnya buatlah sesuatu yang memang kita kuasai gitu. Kalau anak-anak ya, anak-anak sekolah ya tentunya coba deh pelajaran dibikin menarik gitu loh. Pelajaran bahasa atau pelajaran apa dibikin menarik, dibikin YouTube-nya gitu loh. Bagaimana pengalaman dia belajar, misalnya seperti itu. Wow. Kita kuasai aja sebenarnya. Wow, berarti pertama tadi Bapak sarankan kita harus buat jadwal dulu ya, biar kita bisa ingat gitu ya. Iya. Dan juga kita bisa konsisten nih untuk mendapatkan tujuan kita seperti itu ya Pak. Nah, mungkin buat di sini teman-teman atau para hadirin yang sekolah ya, yang mungkin lagi WFH atau mungkin juga yang lagi belajar di rumah, bisa nih buat konten nih bagaimana keseharian nih belajar di rumah seperti itu ya. Jadi semua konten atau ide itu dapat dari mana saja seperti itu ya Pak. Iya betul. Baiklah, tadi Bapak Indi tadi ada menyinggung tentang pesan nih Pak. Sebelum kita ke situ Pak, saya mau tanya nih Pak. Apa nih yang perlu diketahui bagi para pemula nih ya? Apakah ada etika per YouTubean seperti itu Pak yang harus diketahui? Mungkin kan kita nggak tahu nih, ya udah kita upload video aja yang penting selesai seperti itu Pak. Jadi tidak tahu nih apakah ada etikanya atau seperti apa, bagaimana Pak? Iya, tadi kayaknya udah saya sampaikan ya. Tadi saya sudah sampaikan. Kelihatan ya? Sorry, ini kelihatan nggak? Mohon maaf. Oke, kelihatan Pak. Kelihatan. Jadi ini, aduh sorry, sebelumnya. Nah, ini. Jadi yang dilarang itu ada etikanya. Pertama plagiarisme. Plagiarisme itu misalnya Anda mengambil videonya dari YouTube terus Anda upload lagi dengan channel Anda di YouTube juga. Nah itu berarti mengambil punya orang. Itu nggak boleh. Juga yang menghina atau mengancam. Itu juga nggak boleh. Serta prank berlebihan. Prank berlebihan tuh ya bercanda-bercandaan boleh, tapi jangan berlebihan lah intinya. Ya. Gitu, maksudnya seperti itu. Wow. Berarti kalau kita mau buat YouTube, kita harus tahu nih ya, penting kita buat YouTube itu berpesan, punya pesan yang sangat positif seperti dia. Jangan sampai kita ngambil, karena memang setahu saya nih ya Pak,
di YouTube sekarang kita tahu sangat ketat nih ya peraturannya gitu ya. Kita tidak boleh ngambil video orang lain terus upload lagi seperti itu. Pasti nanti akan di ban, diblokir oleh YouTube sendiri seperti itu ya Pak. Iya betul. Wow.